Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Najib Hidayatullah dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, jadi selamat datang kembali di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat konten edukasi lagi, tapi kali ini tidak mereview aplikasi seperti kemarin. Kali ini saya akan mereview sebuah buku. Nah, ini sebuah buku baru yang menurut saya itu wajib banget nih untuk kalian simak, apalagi buat yang tertarik nih dengan dunia keuangan, investasi, maupun teknologi digital nih. Nah, jadi judul bukunya itu seperti yang ada di layar, yaitu Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global. Nah, ini buku ini tuh ditulis oleh dosen saya yang mengajar mata kuliah Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Jadi dosen saya ini seorang penulis sekaligus pakar IT dan keuangan digital. Jadi beliau juga berinvestasi pada kripto Bitcoin. Jadi tuh buku ini tuh terbit di tahun 2025 dan menghadirkan diskusi yang hangat di dunia keuangan modern. Jadi itu apakah emas yang sudah beribu-ribu tahun menjadi simbol kekayaan masih akan bertahan, ataukah Bitcoin sebagai inovasi digital mampu menggantikannya di era globalisasi? Nah, jadi sebelum saya lanjut mereview isinya, jadi saya akan membacakan latar belakang bukunya dulu. Jadi penulis dalam buku ini tuh mengawali dengan menjelaskan konsep dasar hard money. Jadi hard money itu adalah mata uang keras, yaitu uang yang punya nilai intrinsik, tahan lama, dan tidak mudah dimanipulasi. Berbeda dengan uang fiat seperti rupiah atau dolar, yang nilainya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi hard money ini dianggap lebih jujur karena tidak bisa dicetak sesuka hati. Nah, contoh klasik hard money itu ya emas, dan di era digital sekarang muncul kandidat baru, yaitu Bitcoin. Jadi di dalam buku ini tuh penulis berargumen bahwa peralihan menuju hard money adalah sesuatu yang alami karena dunia sekarang menghadapi krisis inflasi, ketidakpastian kebijakan moneter, dan juga ketidakpercayaan masyarakat pada sistem perbankan tradisional. Nah, jadi untuk review buku ini, saya sudah merangkum isi bukunya dan saya bagi ke dalam 6 bagian. Jadi yang bagian pertama itu ada konsep hard money dan evolusinya nih. Jadi buku ini itu menelusuri sejarah penggunaan uang dari sistem barter lalu beralih ke komoditas seperti garam, kerang, hingga logam mulia seperti emas dan perak. Nah, kemudian nih muncul uang kertas yang awalnya hanyalah surat bukti kepemilikan emas di bank. Tapi sejak sistem Bretton Woods runtuh tahun 1971, dunia masuk ke era fiat money, di mana mata uang tidak lagi didukung emas. Masalahnya apa? Fiat money sangat mudah terinflasi. Bank sentral bisa mencetak uang baru kapan saja, dan masyarakat yang menanggung akibatnya. Jadi untuk rangkuman bagian kedua itu ada emas sebagai hard money tradisional. Jadi di dalam buku ini tuh penulis menyajikan alasan sih kenapa emas bisa bertahan selama ribuan tahun. Nah, jadi yang pertama itu alasannya karena emas tidak berkarat, mudah dibentuk, dan jumlahnya terbatas. Lalu yang kedua, sejak zaman Romawi, 1 ons emas itu bisa membeli pakaian berkualitas. Bahkan hari ini, 1 ons emas masih bisa membeli setelan jas bagus. Artinya, daya belinya stabil sepanjang sejarah. Jadi, walaupun emas berumur ribuan tahun, tapi harga emas itu tetap
manfaat emas itu tetap sama ya, tidak turun, tidak naik, stabil lah. Lalu yang ketiga itu ada bank sentral di seluruh dunia itu masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Jadi emas itu masih dipakai oleh sampai sekarang oleh bank-bank. Nah, namun emas juga punya kelemahan besar nih. Membawa emas dalam jumlah besar nih butuh biaya dan risiko tinggi. Nah, untuk transaksi sehari-hari emas tidak praktis. Dan di era digital sekarang, emas terasa terlalu berat untuk bersaing dengan sistem pembayaran modern lah. Nah, jadi emas zaman sekarang masih masih bagus, masih ada manfaatnya, manfaatnya masih sama. Cuma sekarang sudah banyak yang lebih efektif untuk sistem pembayaran lah. Karena emas kan ada bentuk fisiknya, jadi agak ribet untuk buat pembayaran sehari-hari. Jadi sekarang ada yang menggantikannya. Lalu rangkuman saya pada bagian ketiga itu ada Bitcoin sebagai hard money baru di era digital. Jadi Bitcoin ini tuh lahir tahun 2009. Nah, lahirnya tuh karena dari krisis finansial pada tahun 2008. Nah, Bitcoin itu tuh dikenalkan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Dan Bitcoin ini tuh dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem moneter fiat. Jadi apa saja sih keunggulan Bitcoin menurut buku ini? Jadi yang saya rangkum dari buku ini ada 5 keunggulan Bitcoin. Jadi yang pertama itu ada jumlahnya terbatas, hanya akan ada 21 juta Bitcoin selamanya, tidak akan kurang, tidak akan bertambah. Lalu yang kedua itu transparan, semua transaksinya itu tercatat di blockchain. Jadi yang ketiga itu ada desentralisasi, tidak ada bank sentral yang bisa mengontrol. Lalu ada yang keempat itu portabilitas tinggi, miliaran rupiah bisa dipindahkan hanya dengan lewat smartphone. Lalu yang kelima itu ada divisibilitas. Jadi bisa dibagi hingga satu satoshi, yaitu 0,0000001 Bitcoin. Nah, namun nih, Bitcoin juga punya tantangannya sendiri nih. Dari buku ini saya rangkum ada 3 tantangan. Yang pertama itu ada volatilitas harga. Jadi bisa naik 20% dalam semalam, lalu jatuh keesokan harinya. Jadi tidak pasti nilai dari satu Bitcoin ini. Lalu ada yang kedua regulasinya. Beberapa negara melarang, beberapa mendukung. Jadi nggak semua negara itu mendukung Bitcoin ini. Lalu yang ketiga itu ada energi. Bitcoin itu mengkonsumsi listrik besar ya. Meskipun kini banyak yang beralih ke energi terbarukan. Nah, lalu untuk rangkuman yang keempat, bagian 4 itu ada apa sih perbandingan Bitcoin dan emas. Jadi dalam buku ini itu membandingkan keduanya secara mendalam nih. Saya sudah merangkum ada 5 perbedaan dari Bitcoin dan emas dalam buku ini. Yang pertama itu ada penyimpan nilai. Jadi emas tuh punya sejarah panjang. Nah, kalau Bitcoin ini baru 15 tahun, tapi menjanjikan. Lalu yang kedua ada likuiditas. Jadi Bitcoin itu bisa ditransaksikan 24 per 7 setiap hari. Jadi kalau emas itu terbatas jam bursa. Nah, lalu yang ketiga itu ada portabilitas. Jadi Bitcoin itu unggul jauh, kalau emas itu sangat berat, ya. Lalu yang keempat itu ada ketahanan inflasi. Keduanya sama-sama kuat, tapi Bitcoin itu punya mekanisme halving yang unik. Lalu yang kelima itu volatilitas. Jadi emas itu jauh lebih stabil ya. Bitcoin masih berisiko tinggi. Jadi kesimpulan dari penulis itu bisa jadi bukan soal emas atau Bitcoin, tapi keduanya akan berjalan berdampingan. Lalu bagian rangkuman kelima itu ada hard money dalam krisis. Jadi dalam buku ini tuh menyoroti bagaimana emas selalu jadi safe haven di masa krisis. Dari depresi besar hingga krisis finansial 2008. Tapi tapi kini Bitcoin itu mulai diandalkan di negara-negara dengan hiperexpansi.
hiperinflasi. Misalnya Venezuela dan Lebanon. Bahkan El Salvador sudah menjadikannya legal tender. Artinya, jadi artinya tuh Bitcoin tuh punya potensi menjadi alternatif kuat di masa depan, terutama bagi masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada mata uang lokal mereka. Jadi Bitcoin ini ada potensi untuk menjadi pengganti mata uang lokal ya, mata uang setiap negara. Nah, lalu yang ke bagian keenam rangkuman saya itu ada teknologi dan masa depan. Nah, jadi dalam buku ini tuh Bitcoin memanfaatkan blockchain, kriptografi, dan Lightning Network. Nah, tiga itu memungkinkan transaksi mikro instan dengan biaya rendah nih. Nah, sementara emas tuh mulai masuk era digital lewat tokenisasi emas. Ini emas fisik yang direpresentasikan dalam bentuk token blockchain. Jadi kedepannya tuh jadi penulis dalam buku itu mungkin melihat kemungkinan keduanya berkolaborasi, bukan saling menggantikan. Jadi malah Bitcoin dan emas ini mungkin akan saling berkolaborasi ya dalam buku ini. Nah, lalu apa sih nilai lebih dari buku ini, dari buku yang saya review ini? Nah, yang menariknya tuh buku ini tidak hanya bicara soal teknis, tapi juga menyinggung dimensi sosial, terus budaya, dan etika uang. Jadi itu buku ini menjelaskan bagaimana sih generasi milenial dan gadget tuh lebih condong ke Bitcoin, lalu bagaimana emas punya simbol budaya yang kuat, dan bagaimana tuh keduanya mempengaruhi kebebasan finansial serta keadilan sosial. Dan dalam buku ini tuh juga penulis juga memberikan panduan praktis untuk investor, baik individu maupun institusi, tentang bagaimana menyeimbangkan portofolio antara emas dan Bitcoin. Ya, penutup dari saya, jadi secara keseluruhan itu Hard Money Revolution adalah buku yang sangat kaya wawasan, ditulis dengan gaya yang sistematis, mudah dipahami, dan penuh contoh nyata. Nah, terus buku ini tuh menurut saya cocok ya untuk investor yang ingin memahami peran emas dan Bitcoin. Terus kedua untuk mahasiswa seperti saya yang penasaran tentang masa depan sistem keuangan. Lalu yang ketiga itu siapa saja yang khawatir tentang inflasi dan mencari cara melindungi aset mereka. Nah, terus menurut saya buku ini tuh juga bukan sekadar membahas Bitcoin atau emas, tapi lebih luas itu mengajak kita berpikir ulang tentang masa depan uang. Apakah emas akan tetap jadi raja atau Bitcoin akan merebut tahtanya? Mungkin jawabannya adalah keduanya akan berjalan bersama, saling melengkapi dan memberi alternatif di tengah rapuhnya sistem fiat money. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menambah wawasan nih tentang keuangan global, saya sangat merekomendasikan buku yang dibuat oleh dosen saya ini. Nah, jadi itu tadi review buku Hard Money Revolution Bitcoin versus emas untuk penguasai ekonomi global. Jadi kalau penjelasan atau review saya kurang jelas, tolong dimaafkan karena saya juga baru belajar juga tentang hard money ini. Jadi saya hanya merangkum sebisa saya yang ada di buku ini. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.